saya percaya bahwa kita semua bersuka cita karena sukacita dari Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Karena kita itu sehat, hari ini bisa ibadah bareng, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hari ini yang Kau jadikan, hari ini yang penuh dengan berkat, hari ini yang Kau siapkan buat kami sehingga kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau, kami bisa memberikan korban syukur yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan pemeliharaanmu dan penyertaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur untuk semua kebaikanmu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa,
kami terus berjalan, melangkah, hidup di dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan baru, ada kuasa ilahi yang mengalir dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah merancangkan segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi saat ini, apapun yang sedang terjadi saat ini semua benar-benar adalah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam proses ini Tuhan, kami percaya ketika Engkau bekerja, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat kehidupan kami. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik untuk memulihkan kehidupan kami. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Kita percaya, kita aminkan, kita imani, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala penyertaan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami ya Bapa. Dan saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang manis teguhkan dan biarlah menjadi taburan yang baik bagi kami, hamba-Mu yang tidak ada gunanya ini. Roh Kudus yang manis, pakailah setiap perkataan kalimatnya keluar dari bibir lidah hamba. Layakkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya boleh menjadi kekuatan dan memperkokoh iman percaya kami di dalam Tuhan. Kami sambut firman-Mu Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat dan umat Tuhan yang sedang
mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan akan menjamah dan mengurapi setiap kita yang sedang bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bahwa akhir-akhir ini kita melihat, mendengar dan menyaksikan banyak orang menjadi tawar hati ketika mereka berhadapan masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang tidak pernah berhenti, silih berganti, seolah-olah kehidupan menjadi berakhir. Nah, mungkin juga banyak juga para pengerja-pengerja, hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan sedang juga menjadi tawar hati ketika menghadapi banyak situasi saat-saat ini. Selain karena dampak dari pandemi virus corona saat ini dan banyak hal-hal yang lain yang membuat semangat mereka melayani juga berkurang. Mungkin juga karena internal gereja atau sistem di internal gereja atau hal dalam proses penata layanan juga. Banyak juga suami-suami yang sedang tawar hati ketika melihat banyak masalah di hadapannya, banyak pergumulan-pergumulan, ketika bisnisnya sedang kurang berjalan baik, ketika ekonomi juga mulai berubah, ketika istri-istri mereka tidak juga seperti ekspektasi mereka, bahkan anak-anak mereka seolah-olah memberontak, membuat seorang suami menjadi rapuh dan menjadi tawar hati. Istri-istri mungkin ibu-ibu juga ada yang tawar hati melihat kondisi-kondisi kebutuhan yang terus naik, dan sementara ya ekonomi sedang tidak terlalu seperti biasanya. Ya, mungkin sebelumnya suaminya memberikan kebutuhan keluarga sangat mencukupi. Mungkin saat ini ada dalam titik tertentu mungkin dikurangi atau hal lain. Bahkan juga mungkin ada anak-anak yang sedang tawar hati ketika mereka melihat ayah dan ibunya, orang tua mereka tidak menjadi teladan dalam keseharian kehidupan mereka. Bahkan kami juga melihat banyak juga para pengusaha-pengusaha, pebisnis saat ini yang sedang tawar hati ketika semua menjadi seolah sulit. Bahkan tidak sedikit pengusaha yang mencari jalan pintas dalam situasi-situasi saat ini. Nah, ibu bapak yang diberkati Tuhan, sesungguhnya bagaimana caranya supaya tawar hati ini tidak akan menggoda dan tidak menghancurkan kehidupan kita, adalah tidak ada pilihan lain kecuali kita akan melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat. Kita akan merespon segala sesuatu dengan benar dan tepat. Dua poin ini menjadi satu dasar yang kita bisa mengelola supaya tidak mengintimidasi kita. Ya, setiap masalah ini tidak mengganggu kita sehingga tidak terjadi yang namanya tawar hati dalam hidup kita. Karena ketika kita melakukan dengan penuh semangat, maka ada sesuatu yang membuat energi kita, ada letupan-letupan, ada api-api yang menggerakkan kita, menggerakkan energi dan semangat kita, membuat injakan kaki kita seolah akan bisa berlompat dan melewati setiap keadaan dan badai pergumulan yang menerpa hidup kita. Saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita dalam mengelola dan membuang bahkan menyelesaikan kondisi-kondisi tawar hati yang sedang ada, yang menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Amsal kita belajar dari Amsal pasal
24 ayat 1 sampai 34. Namun kita baca di ayat 10-nya saja. Amsal pasal 24 ayat 1 sampai ayat 34, dan kita fokus dan baca di ayat 10-nya aja. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, sebagai seorang Kristen, perjalanan hidup kita kadang-kala tidak senantiasa mulus tanpa rintangan. Karena kadang-kadang kita hadapi secara bersama-sama, sering sekali adalah hal-hal yang membuat tawar hati itu sendiri. Yosua saat mengerjakan tugasnya diberikan kekuatan agar jangan tawar hati. Ya, seperti yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan di Yosua pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana pun engkau pergi." Ya, tawar hati menjadi sesuatu yang menakutkan dan membuat degradasi keyakinan dan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, banyak ciri-ciri yang kita bisa melihat, mengidentifikasi kenapa sering orang kecut dan tawar hati. Ya, seperti yang kita baca di pasal 1, ya pasal 24 ayat 1 di Amsal, firman Tuhan yang kita belajar hari ini, bahwa salah satu problemnya adalah sering kecut hati dan tawar hati itu ada karena kita senantiasa membeda-bedakan dan sering terganggu dengan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Jadi kita sering membeda-bedakan hidup kita dengan kehidupan orang lain yang lebih baik, lebih berhasil dari kita. Ini juga adalah masalah besar. Ya, seperti yang di pasal 24 ayat 1 ini, firman Tuhan berkata, "Jangan iri kepada orang jahat. Ya, jangan ingin bergaul dengan mereka." Artinya, tawar hati ini salah satu indikator kenapa itu sering terlihat, karena ada bagian-bagian rentetan masalah yang sebelumnya terjadi. Ya, misalnya tadi sering sekali kita memposisikan diri kita yang paling benar, sering memposisikan diri kita lebih rendah dari orang lain, itu membuat pikiran kita terbentuk seolah-olah bahwa kita tidak ada nilainya. Itu yang membuat kejenuhan dalam kehidupan kita. Ya, misalnya ini kadangkala ibu-ibu bisa melihat keluarga di sekitar tetangganya, mereka melihat mereka berhasil dalam sisi finansial, mereka jadi minder, mereka berharap seolah-olah dan seharusnya seperti orang yang ada di sekitar mereka. Namun, ya, kehidupan tidak bisa dipaksakan, ibu bapak yang diberkati Tuhan. Ya, bahwa segala sesuatunya ada dalam perencanaan dan kemahatauan Tuhan. Nah, ini satu problem yang mendasari lonjakannya terjadi kerapuhan, kepesimisan, dan apatis, ya, ketika melihat orang lain mereka sudah berhasil, sementara kita ya masih dalam kondisi yang seperti biasanya. Ya, biasanya dalam sisi ini ibu-ibu lebih sering terlihat dan lemah di titik ini ketika
Ya, tetangganya beli mobil misalnya begitu, ya mereka juga punya keinginan, kerinduan. Namun sesungguhnya kemampuan belum bisa untuk itu. Karena seharusnya kita bisa membedakan keinginan dengan kebutuhan. Nah, karena belum bisa mengelola dan membedakan keinginan dan kebutuhan, membuat damai sejahtera mereka terganggu. Sehingga mereka jadi tawar hati. Wah, saya ini tidak bisa mendapatkan seperti dia. Akhirnya terjadi mulai problem ketika mereka komplain dengan suaminya, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar yang semestinya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, ada banyak hal yang membuat iman kita tergradasi dan membuat tawar hati. Misalnya dalam gereja, ketika kita tidak submit dan ketika kita tidak tunduk pada otoritas, ketika kita melihat teman pelayanan kita lebih berapi-api dan bersemangat, sementara kita mungkin karena ada beberapa kondisi kita belum bisa seperti dia, itu yang membuat juga damai sejahtera kita terganggu dan tawar hati ini akan naik. Dan ketika naik, tingkat kejenuhannya naik, maka ini sesuatu masalah yang besar dan mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Ya, sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain atau kepada yang berhasil melebihi diri kita. Nah, ketika kita sudah mempercayai bahwa sesungguhnya apa yang akan terjadi dalam hidup ini adalah dalam perencanaan dan pengawasan Tuhan, maka sesungguhnya itu tidak akan mengganggu dan membuat kita akan terganggu dengan situasi-situasi seperti itu. Nah, agar kita tidak kecut dan tawar hati, perlu sekali kita membekali diri kita dengan firman Tuhan. Ya, seperti yang ditulis dalam Amsal 10 ayat 22, bahwa berkat Tuhanlah ia akan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya, ibu bapak yang diberkati Tuhan, bahwa ketika kita menyadari kemahakuasaan Tuhan, kalaupun Tuhan dia bisa lakukan dengan cara dan banyak metode untuk memberkati orang-orang lain dan memberkati kita juga. Namun satu hal yang kita percaya, bahwa sesungguhnya kalaupun ketika pun kita melihat orang lain seolah-olah lebih baik dari kita, izinkanlah itu menjadi sebuah karya Tuhan dalam hidup mereka. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita akan belajar hal-hal positif dari yang mereka lakukan. Karena segala sesuatu adalah Tuhan yang menentukan. Ya, Tuhan yang akan membuat kaya, Tuhan yang akan membuat kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Karena Tuhan yang telah memberkati mereka, ya kita harus menghormati dan mengagungkan Tuhan. Dan kita berdoa, kiranya seperti Tuhan memberkati mereka, demikian juga terjadi, Tuhan akan melakukan perkara yang sama dengan kita. Amin. Sering sekali kita bertemu dengan orang-orang seperti ini. Mereka sulit menerima ketika orang di sekitar mereka sulit mengakui kekuatan kelebihan orang-orang yang di sekitar mereka. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita boleh percaya bahwa segala sesuatu ada dalam perencanaan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 7. Ya. Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ya. Segala sesuatu adalah Tuhan yang akan berkuasa akan hidup ini. Jika Tuhan melakukan yang hebat bagi orang yang ada di sekitar kita, itu sebabnya Tuhan sedang berkenan dengan mereka. Karena Tuhan memiliki rencana yang
yang baik, yang hebat bagi mereka, untuk mereka juga menjadi berkat. Nah, kalau kita belum masih dalam proses, ya kita harus siapkan hati kita. Kita akan siapkan iman kita. Kita akan meyakini dan mengimani bahwa sesungguhnya berkat yang sama Tuhan akan kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Kita tidak perlu banyak lakukan hal-hal yang di luar kebenaran Tuhan. Misalnya karena untuk mencapai sesuatu prestasi tertentu, untuk bisa mencapai dalam sesuatu prestasi yang seperti mereka kerjakan, kita bisa melakukan hal-hal yang di luar kebenaran. Itu perbuatan yang salah dan tidak tepat dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang menganggap mungkin karena dia terlalu lugu dan terlalu tulus, sehingga ya berkatnya tidak bisa seperti orang yang berbelo-belo di sampingnya. Namun biarlah jika itu pun mereka lakukan, mereka mencapai prestasi dan apapun yang mereka dapatkan dalam proses yang berbelok-belok, biarlah kita tetap berdiri dan berjalan lurus, bahwa sesungguhnya Tuhan akan beserta dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya ada teman bahwa ketika saat ini dia sangat minder. Beberapa waktu akhir-akhir ini ada satu proyek, ada satu bisnis yang menurut dia, wah, saya tidak mungkin layak mendapatkan itu. Karena dia melihat rentetan list perusahaan besar yang menjadi saingan dia untuk mendapatkan proyek dan tender ini. Waktu itu dia akan telepon bahwa ya sebagai formalitas saja dia ikut tendernya. Namun kami sampaikan ke yang bersangkutan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan yang akan menentukan. Seperti yang kita baca dari firman Tuhan tadi, Tuhan akan membuat miskin, Tuhan akan membuat kaya. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jika Tuhan berkehendak, maka Tuhan melakukan sesuatu yang hebat menyertai bisnismu. Kami menyemangati dan menguatkan sahabat ini. Dan ya, karena ada beberapa orang yang memberi masukan dan semangat, dia akan lakukan tahapan-tahapan dan dia ikuti satu proses di proses dan kriteria-kriteria dokumen yang dibutuhkan untuk proses bisnis ini dia akan siapkan. Namun apa yang terjadi, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, ketika di awal tadi beliau ini pesimis, jadi tawar hati, tidak yakin bahwa tidak mungkin saya mendapatkan bisnis ini, karena semua rentetan list perusahaan yang ikut dengan tender bisnis ini perusahaan besar, perusahaan nasional. Namun ketika dia percaya bahwa sesungguhnya Tuhan akan yang berkuasa dan terjadi seperti imannya, singkat kata, sahabat ini dia akan memenangkan tender ini dan mengalahkan puluhan perusahaan nasional, perusahaan yang sudah go public, perusahaan yang besar. Kenapa? Karena ada perkenanan Allah dan waktu Tuhan untuk memberkatinya telah genap. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tidak perlu cari kekayaan yang itu hanya membuat damai sejahtera, dan kita ketika kita tidak mencapai dan tidak meraihnya, itu membuat damai sejahtera kita tidak akan baik, dan tawar hati itu, pesimisme itu menjadi akhir dari proses ini. Itu sebabnya mari kita memulai hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan ingatkan kita bagaimana kita tetap mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, rencananya tidak pernah jauh dari janjinya.
Tuhan akan menggenapi setiap janjinya yang telah disampaikan dengan kita. Itu sebabnya berikan waktu untuk pelajari, gali janji-janji Allah apa saja bagi engkau dan bagi saya melalui kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, sering sekali tawar hati itu menjadi akibat dari proses ketika ya kita terlalu memikirkan banyak hal. Ya, kita akan belajar dari Amsal pasal 14 ayat 30. Demikian firman Tuhan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Artinya, kita tetap pada kebenaran, kita tetap percaya bahwa ketika pikiran kita tenang, fokus kita dengan Tuhan, maka perkenanan dan kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Ya, sering juga kita belajar, kita dengar dan kita lihat di kitab-kitab dari Alkitab kita, bagaimana pernah terjadi kondisi-kondisi seperti ini ketika Raja Saul ya malah berpikir yang negatif, berikhtiar, berencana mencelakakan Daud. Ya, kita bisa baca itu di 1 Samuel 19 ayat 10a. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada rasa cemburu, ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Karena ketika itu Daud ya banyak orang bersorak-sorak akan keberhasilannya memenangkan peperangan melawan Filistin waktu itu ya. Nah, kita lihat di 1 Samuel 18 ayat 7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir jabatannya raja itu pun jatuh kepadanya. Ya, ini sering sekali terjadi kehancuran kita, tawar hati itu terjadi bagi kita. Kenapa kita ada iri hati ketika kita merasa, wow, kenapa dia bisa, kenapa saya tidak? Tapi sesungguhnya kalau kita kembali dengan firman Tuhan yang sebelumnya, ketika kita mempercayai, mengimani dan mengakui kemahakuasaan Tuhan, maka kita tahu bahwa segala sesuatu apapun yang terjadi di bumi ini adalah dalam rencana Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan dia menjadi baik, menjadi lebih baik dari kita, itu artinya Tuhan sedang memiliki kerinduan yang besar. Tuhan ada rencana yang hebat baginya untuk menjadi ya Allah dalam kerajaan Tuhan. Nah, bagi kita yang masih belum mencapai seperti mereka adalah kesempatan bagi kita untuk tetap mempercayai, mengakui Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Ketika kita percaya dengan hal terkecil apapun yang sedang kita kerjakan, maka Tuhan akan berkenan, Tuhan akan menyelesaikannya dengan sempurna dan membawa kita dalam satu keberkatan yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya tidak perlu kita terlalu berpikir banyak, iri hati, atau dengki, atau mungkin merasa kalah saing dengan orang-orang di sekitar kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan sedang melakukan itu untuk mempertunjukkan bahwa Tuhanlah yang akan berkuasa dalam segala sesuatunya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat dan diteguhkan dalam setiap keadaan, pergumulan-pergumulan, situasi-situasi yang menerpa kita, supaya itu tidak menjadi sebuah masalah dan membuat apatisme
dan pesimisme dalam hidup kita, sehingga itu menjadi tawar hati yang meledak dalam waktu-waktu yang benar-benar di luar dugaan kita. Nah, kita mau belajar bagaimana kita bisa ada tetap kuat dan diteguhkan dalam setiap keadaan, apapun masalah yang menerpa pergumulan yang akan melanda hidup kita. Kita belajar dari firman Tuhan tadi, Amsal pasal 24 ayat 3-5, bahwa itu salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus memiliki hikmat. Kita harus kejar namanya hikmat. Hikmat inilah yang akan memberitahukan, hikmat ini yang akan menggiring kita, hikmat ini akan memberikan inspirasi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tepat, hal-hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 8 ayat 33 firman Tuhan berkata, "Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi baik, janganlah mengabaikannya." Kita harus mencari hikmat. Hikmat itu ada di dalam pengenalan kita dengan Tuhan. Hikmat itu Tuhanlah yang memilikinya. Jika engkau dan saya rindu engkau mendapatkan hikmat yang sempurna dari Tuhan, hampirilah Tuhan, carilah kebenaran Tuhan. Kan hanya di dalam Tuhanlah ada hikmat yang sempurna yang akan membuat kita tetap teguh, kuat, dan tidak akan tergoyahkan ketika situasi, badai, pergumulan, masalah menerpa kita. Ketika kita memahami dan kita ada hikmat untuk mengelola setiap situasi hati kita. Nah, ketika kita merespon dengan tepat, merespon dengan benar, perkenanan Tuhan, kehendak Allah terjadi atas kita semuanya. Kita harus menjadi orang yang berpengertian, yang memiliki perencanaan dalam kebenaran Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan, Pengkhotbah 10 ayat 10. "Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat." Kembali ke hikmat tadi. Jadi, jika kita mau ada rencana-rencana yang hebat, ada kerinduan-kerinduan yang besar, ya kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya melalui Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk boleh mengelola, untuk bisa memilih, untuk bisa memutuskan, dan untuk boleh melakukan tindakan-tindakan yang benar seturut kebenaran firman Tuhan. Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan Tuhan. Sementara ya bangsa Israel itu akan rapuh, seperti yang kita baca di 2 Tawarik ayat 13 ayat 18. "Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri mereka kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka." Hanya itu satu-satunya cara untuk kita tetap ada dalam hikmat Tuhan, ada kekuatan yang mengimpartasikan jiwa dan roh kita ketika kita melekat di dalam Tuhan. Ketika melekat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, apapun aktivitas kita, apapun rencana, apapun tindakan, maka di saat itulah hikmat akan melimpah atas kita. Dan ketika hikmat itu ada dengan kita, kita mudah mengelola, memilih yang mana yang benar, mana yang salah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Keberhasilan kita hanya ketika kita ada dekat dengan Tuhan. Keberhasilan kita hanya karena ketika ada mempercayai dan mengakui keagungan dan kemahakuasaan Tuhan. Karena dunia tidak bisa memberikan itu bagi kita. Mungkin banyak hal yang dunia bisa tawarkan dengan kita, namun tanpa hikmat kita akan
jatuh dan terbawa tergerus, karena itu keinginan dunia yang begitu kuat yang akan menarik kita ke sana yang tentu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Itu sebabnya kita mari kita percaya dan mengakui dan benar-benar dengan sungguh-sungguh, biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memimpin kita melalui hikmat-Nya. Alkitab juga mengajarkan kita, karena jika kita dalam kepahitan, sedang dipahitkan atau sedang dipahitkan dengan situasi dan kondisi hidup ini, Alkitab berkata, ya, apa yang kita lakukan? Firman Tuhan yang menjadi dasar hikmat bagi kita untuk bisa menilai, merespon, dan menentukan sikap kita. Ulangan pasal 30 ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup kehidupan yang utuh dan sempurna. Sekali lagi, hanya kita memperoleh di dalam pengenalan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada pilihan bagi kita dalam situasi-situasi saat ini, dalam kondisi-kondisi yang membuat tawar hati, membuat kejenuhan bagi kita, membuat rapuh damai sejahtera kita. Tuhanlah satu-satunya yang akan bisa menggenapi kehendak dan rencananya yang sempurna bagi kita. Ulangan pasal 30 ayat 19, Allah memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini pilihan ada di tangan kita. Respon ada dengan kita. Firman Tuhan telah memaparkan, menjelaskan dengan sempurna, dengan sangat-sangat jelas bagi kita, bahwa sesungguhnya hanya di dalam Tuhanlah kita memperoleh berkat itu. Hanya di dalam Tuhan kita memperoleh kekayaan itu. Hanya di dalam Tuhan kita memperoleh hikmat itu. Tidak ada di dunia. Tidak ada di dunia. Dunia hanya menawarkan dalam kondisi yang sesaat, namun itu sesat. Namun ketika kita percaya dan kita ada dalam kebenaran Tuhan, sekalipun seolah-olah terlambat, sekalipun seolah-olah jauh, seolah-olah masih belum kita terima, namun janji Tuhan tetap, dan Dia tetap setia menggenapi setiap janjinya yang telah disampaikan kepada kita. Firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, ya, sekalipun waktu itu disampaikan kepada bangsa Israel, namun hari ini Tuhan menyampaikan hal yang sama bagi kita, untuk kita boleh memilih dan memutuskan bagian mana yang kita lakukan. Karena ketika kita memilih yang salah, maka kutuk menjadi bagian kita. Ketika kita melakukan yang benar, maka udah pasti berkat yang akan terjadi bagi kita. Ketika kita memilih yang salah, maka kematian itu dan itu pasti terjadi bagi kita. Kematian rohani, kematian semangat, bahkan kematian dalam berbagai hal, bahkan bisa saja kematian secara fisik. Namun ketika kita memilih kebenaran, ketika kita memilih hikmah dari Tuhan itu, maka kehidupan menjadi milik kita. Hari ini, firman Tuhan yang sederhana ini, dalam waktu yang singkat ini, Tuhan akan sampaikan bagi kita bagaimana kita tetap kuat dan tidak menjadi tawar hati, sekalipun situasi-situasi yang terjadi silih berganti dan tidak berhenti saat ini. Namun kita berdiri tegak di dalam kebenaran Tuhan, dan kita mempercayai Allah kita, mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Dia memiliki kehidupan kita, yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini. Maka kemenangan menjadi milik kita. Biarlah kita boleh memilih berkat dan kehidupan, karena itu yang Tuhan inginkan, Tuhan rencanakan,
Tuhan sudah janjikan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati dan meneguhkan iman percaya kita kepada kemahakuasaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana yang telah Engkau sampaikan bagi kami pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau menyempurnakan dengan kuasa-Mu, memberkati seluruh umat-Mu, jemaat yang sedang live, bahkan sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan, dan biar kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan dengan kuasa-Mu. Dan kami berdoa biar kiranya semua umat-Mu yang sedang dalam keadaan apapun saat ini, Tuhan Engkau menjamah, Engkau memberkati mereka. Engkau akan memberi kekuatan dan pengharapan baru bagi mereka. Ketika mereka saat ini dalam keadaan masalah, kami berdoa biar kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Ketika kami mendengar mereka saat ini sedang dalam kelemahan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan pengharapan baru bagi mereka. Ketika kami mendengar mereka sedang sakit, saat ini kami berdoa dari tempat ini, jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Diberkati dan dimuliakan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.